Jepang versus Indonesia. Siapa e-commerce yang lebih baik? Siapa yang kayaknya lebih mantep kalau misalnya mau bisnis jualan di online? Atau kita bahas mengenai e-commerce Jepang dan juga e-commerce di Indonesia. Jadi guys, gue lagi di Jepang dan gue cukup happy ya karena gue lumayan culture shock guys. Ketika gue lagi di Jepang, banyak hal menarik yang gue nggak bisa dapetin di Indonesia. Dan banyak hal yang gue excited banget karena beda habis sama di Indonesia. Tapi ya tenang, gue masih suka dengan Indonesia. Cuman gue pengen bahas dari segi e-commerce-nya. Karena channel ini bahas soal bisnis online, jadi gue harus bahas mengenai hal ini. Karena banyak hal baru yang bisa gue dapatkan, dan sempat ngobrol juga dengan warga lokal di sana, yang sebenarnya orang Indo juga sih. Karena gue nggak bisa bahasa Jepang, guys. Nah, gue ngobrol banyak banget sama dia, sampai akhirnya gue tanya soal e-commerce di sana. Karena gue pengen tahu kalau warga lokal Jepang itu, kalau belanja itu gimana sih. Jadi menurut Komuju, Japan's e-commerce demographic, terdapat demografi umur berdasarkan Tokyo Based Marketing Agency. 18-24 tahun itu 11,4%, 25-34 tahun 18,9%, 35-44 tahun 23,6%, 45-54 tahun itu 25,6%, dan yang terakhir 55-64 tahun 20,5%. Dan ternyata kalau di Jepang, e-commerce itu kebanyakan yang belanja itu bukan anak muda guys, melainkan orang tua, alias yang sorry to say kayak mungkin udah agak old school. Jadi mereka lebih suka belanja di online, mungkin karena ya udah capek lah, nggak bisa terlalu explore, ya udah beli aja di online. Justru kalau anak mudanya nggak banyak-banyak banget yang belanja di online ternyata. Ini kalau berdasarkan artikel ya guys, cuman kalau realnya ya gue nggak tahu. Jadi kenapa demikian? Kalau gue perhatiin, memang di Jepang memang kebanyakan offline lebih kenceng daripada online. Hampir setiap area dan outlet-outlet di Jepang kebanyakan pasti ramai pengunjung. Jadi ternyata yang gue cukup shock ya guys, ternyata culture-nya kalau di Jepang itu orang-orang lebih suka belanja di offline. Jadi berjalan-jalan, ngelihat toko, ngelihat fisik produknya secara langsung, interaksi dengan penjualnya secara langsung, pegang-pegang produknya. Mereka tuh lebih suka belanja di offline daripada di online. Dan ini menurut gue hal yang cukup menarik. Dan ternyata gue tahu kayaknya ya berdasarkan penglihatan gue dan ketika gue ngobrol sama warga lokal yang orang Indo sekarang tinggal di Jepang, itu memang ya beda banget sih. Jadi warga lokal memang experience yang mereka dapatkan memang lebih bagus dan mantep kalau di offline. Setiap jalan pasti ada aja outlet yang visualnya menarik. Jadi ada orang pulang kerja, capek, bisa mampir dulu untuk jalan-jalan. Jadi nggak anak muda sampai yang tua, itu pasti tertarik sih. Nah, biasanya untuk online sendiri, kebanyakan mereka beli di Amazon Jepang dan juga Rakuten. Kebanyakan ya kalau gue tanya. Cuman gue nggak tahu ya kalau yang nggak gue tanya. Sebenarnya masih ada lagi teman-teman, yaitu Yahoo Japan. Cuman gue nggak tahu bilangnya kayak apa, Yahoo tapi bisa belanja online di Yahoo. Sedangkan kalau di Indo, Yahoo kita pakai untuk email doang. Tapi kalau di Jepang itu ada e-commerce-nya guys. Cuman memang peringkat yang paling besar itu Amazon Jepang sama Rakuten. Cuman gue kurang tahu detail ya, mereka itu bisa membuka toko atau enggak. Karena ternyata kalau gue tanya sama warga lokal, agak sulit membuka usaha di Jepang. Regulasinya cukup ketat. Agak berbeda nih kalau di Indonesia. Kita kan bisa membuka toko di marketplace yang sudah ada, Shopee, TikTok, Lazada, Tokopedia. Kita mau buka mah tinggal buka aja tokonya. Jadi memang ada beberapa hal yang gue suka di Jepang, ada beberapa hal yang gue suka di Indonesia. Tapi gue tetap kubu Indonesia ya, tenang aja guys. Jadi kalau misalnya kita bahas nih ya, dari segi bisnisnya, ini yang menarik banget guys. Jadi kemungkinan untuk barang-barang besar yang ukurannya gede-gede tuh, mereka biasanya beli di online. Atau mungkin mau berpergian atau nginep yang cukup lama, mereka akan lebih memilih belanja di online daripada offline. Jadi warga lokal, kalau belanja online itu jatuhnya kayak terpaksa atau kalau lagi butuh-butuh banget. Mereka lebih suka belanja di offline, berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kebanyakan sekarang lebih suka belanja di online daripada offline untuk saat ini. Memang apa sih yang berbeda? Perbedaan Jepang versus Indonesia. Jadi ini menurut pandangan gue ya, sepenglihatan gue dan selama gue di sini, experience yang gue dapatkan itu kayak gimana. Jadi sambil ngobrol juga, jadi gue dapat experience baru. Jadi menurut pandangan gue, disclaimer menurut pandangan Rio Gandhi, dan juga ketika gue melihat, merasakan, dan juga ngobrol sama warga lokal di sini yang orang Indonesia itu. Toko offline Jepang versus Indonesia. Jepang, visual menarik, outlet berderet dengan outlet lainnya sehingga membuat pengunjung juga tertarik untuk datang dan explore.
Indonesia tidak sebanyak Jepang untuk tempat-tempat berderet toko offline, visual kurang diperhatikan. Nah ini yang menurut gue cukup berbeda. Lu orang guys, lu orang juga bisa browsing lah, di YouTube juga udah banyak. Lu lihat deh, kalau misalnya mereka toko-toko offline itu kayak gimana, itu visualnya keren banget guys, asli. Bener-bener kayak sepanjang deretan outlet itu visualnya keren-keren, jadi bener-bener visualnya tuh diperhatikan banget. Agak berbeda dengan di Indonesia nih, nggak gitu diperhatikan. Jadi menurut gua di sini adalah perbedaan yang cukup signifikan, di mana mereka tuh toko offline-nya bener-bener diperhatikan banget, sehingga gua aja yang tadinya malas untuk ngeliat-ngeliat jadi tertarik untuk ngeliat karena saking bagus itu visual. Nah, sisi positifnya ya, kalau di Jepang itu tertib banget. Jadi ya udah rame tapi rapi aja, tidak ada parkir liar dan tidak ada tukang parkir ya, tidak ada yang jalan di jalan raya. Kalau misalnya ada tempat jalan ya di situ orang jalan kaki. Toko offline besar-besaran berderet dan visual bagus. Makanan, game, dan entertainment, shopping, supermarket menjadi satu kesatuan. Jadi bisa dibilang offline di Jepang itu sangat-sangat hidup dan parah banget hidupnya. Dan gilanya, nggak cuma weekend, hari biasa pun rame, apalagi malam. Jadi ya bener-bener rame banget. Dan tidak ada pungli guys, tidak ada pungutan liar. Tadi kan gue sempet info ke kalian ya, tidak ada tukang parkir dan jalan rapi aja. Serame-ramenya toko offline, tidak ada tuh yang namanya parkiran liar, tukang parkir, itu tidak ada guys. Dan tidak ada yang salah mengenai hal itu. Enggak sih, menurut gua itu salah sih. Jadi sebenarnya Jepang itu kenapa bisa aman dan tertib dan juga safety-nya tuh tinggi banget. Jepang termasuk top 15 safest countries in the world. Jadi Jepang di peringkat 11 dari top 15. Nah justru ini agak berbeda dengan di Indo. Kalau di Indo itu yang rame mall-nya guys. Mall-mall tuh rame banget. Apalagi kalau misalnya kita lihat mall-mall yang terbesar di Jakarta ya, itu rame banget. Kalau misalnya di Jepang, mall-nya rame gak? Rame juga, tapi lebih rame offline-nya guys. Ini yang berbeda. Kalau di Indo yang rame malah ya mall. Jadi kayak lu di sepanjang jalanan, lu kayak nggak lihat mall. Tapi bedanya ini di jalanan. Jadi ya gue excited banget, keren banget lah. Beberapa area di Indo sih rame ya untuk toko offline-nya, tapi nggak banyak outletnya dan banyak pungli juga. Buat guys, disclaimer dulu ya, pungli sebenarnya salah apa enggak, ini menurut gue kalian pribadi, coba kalian tulis di kolom komentar ya. Karena menurut gue, dengan adanya pungli, itu kadang ngebuat toko offline itu jadi sepi. Kayak gue kadang-kadang pengen belanja di minimarket jadi males karena ada tukang parkir. Ini jujur aja sih. Walaupun kayak, yaelah 2.000, 3.000 nggak bikin lu miskin. Bukan masalah itunya sih. Tapi kayak ada gimana gitu. Kalau menurut gue ya, this is di Jepang versus Indonesia. Gue memang suka banget di Jepang. First impression gue ketika sampai di sini, gue culture shock. Seperti tadi gue bilang, bener-bener rapi banget jalanannya. Orang lalu lalang tertib banget, sampai ya lu nggak perlu ada polisi lah, tangga aja itu mereka tuh bener-bener rapi. Ini nggak ada yang negur loh security, tapi kayak kita sebagai turis datang juga jadi pengen ikutan rapi karena ngeliat warga lokalnya bener-bener rapi. Jadi gue ketika di Jepang bener-bener enjoy, excited, dan bener-bener dapat experience baru lah. Tapi guys, kalau gue boleh milih, gue akan lebih suka di mana? Gue lebih suka kerja di Jepang atau kerja di Indonesia? 100% fix. Gue akan jawab, gue akan lebih suka kerja di Indonesia. Kenapa? Di Indo, lu kalau buka usaha sih menurut gue gampang ya. Udah banyak aksesnya. Apalagi lu sekarang bisa menghasilkan cuan lewat internet di Indonesia. Sedangkan di Jepang tidak kalah mudah. Untuk menjadi konten kreator di Jepang aja sulit, karena orang Jepang punya kebiasaan untuk gak kepo sama urusan orang lain. Mereka lebih peduli dengan diri dia sendiri dan real life mereka. Sedangkan di Indo, banyak yang udah melek teknologi, makanya sosial media berkembang banget di sini. Dan siapapun bisa membuka usaha di Indonesia. Di Jepang, sulit bro. Jadi jujur ya, meskipun tadi kesannya gue kayak ngebangga-banggain Jepang dan sebagainya, kenapa gue bilang gue tetap akan lebih memilih Indonesia? Karena ya buka usaha di Indonesia jauh lebih gampang, dan juga untuk bertumbuh, menghasilkan cuan, itu jauh lebih gampang. Jepang mungkin enak untuk ditinggali, atau mungkin untuk holiday, tapi bukan untuk kayak lu living di situ, atau mungkin lu kerja di sana. Karena mereka juga cukup ketat guys, ketat banget. Tapi ya jujur sih, gue pengen Indo kayak Jepang. Maksudnya kayak jalanannya rapinya itu gue pengen banget, kayak wah gila. Lu bayangin deh kalau misalnya outletnya kayak di Jepang, jalannya serapi itu, tapi e-commerce juga jalan. Mantul banget guys. Nah kita ngebahas mengenai pungli yang tadi guys. Ini menurut gue jadi pembahasan yang cukup menarik ya. Kayak gue nggak mau kayak menyalahkan kayak pungli atau mungkin tukang parkir ya. Gue tahu mereka itu adalah orang yang mencari nafkah, orang yang mencari duit. Tapi harusnya mungkin ada regulasi yang lebih ketat mengenai hal ini.
Jadi mungkin benar-benar ada tukang parkir yang memang resmi, yang memang digaji dan sebagainya. Ya gue nggak tahu kenapa lah, gue nggak ngerti juga dan gue juga nggak mau terlalu membahas ini lebih dalam. Cuma balik lagi, memang 2.000 sampai 3.000 tidak akan membuat kalian miskin ketika kalian membayar parkir, tapi ini ngebuat orang malas untuk belanja di offline karena ada tukang parkir. Dan juga jalanannya juga jadi berantakan dan sebagainya. Sedangkan kalau gue lihat di Jepang sama sekali tidak ada parkiran liar. Dan full, kebanyakan orang jalan kaki. Kayak mungkin 70-80% warga lebih suka jalan kaki. Karena semua fasilitasnya sangat-sangat baik. Keretanya baik, stasiunnya baik, dan juga jalannya rapi, bersih, dan sebagainya. Jadi orang enjoy dan merasa aman. Kan di TikTok juga banyak yang ngebuat video kayak gini juga. Dan ada juga yang komen 2.000 sampai 3.000 nggak bikin lu miskin. Ya memang bener, tapi offline kan jadi sepi. Emang kalau misalnya lu mau beli barang receh kayak air mineral, terus udah gitu ada tukang parkir, kan jadi males ya. Air mineral mah cuma berapa ribu, bayar parkir lagi. E-commerce Jepang. Membuka toko online di Jepang agak sulit karena kebanyakan yang bisa berjualan di situ adalah toko offline yang memang sudah resmi atau toko-toko yang memang memegang license dari brand itu sendiri. Bisa aja sih menjual barang non-merek, tapi regulasinya cukup ketat karena ada standar produk yang harus diperhatikan kalau kalian mau jual sesuatu di Jepang. Kayaknya agak berat nih ya guys kalau misalnya kalian mau jualan produk di Jepang tapi kayak regulasinya nggak diperhatikan. Kayak lu ngejual produk yang gampang rusak, gampang karatan, gampang kotor, atau gampang apalah, pokoknya kayak gampang jadi jelek lah, itu kayaknya berat. Karena kan dia punya standar itu cukup tinggi ya guys. Jadi kayak ketika lu beli barang, gue mau konsumen tuh bahagia dapetin barang itu. Makanya kayak lu nggak bisa tuh kayak ngejual barang-barang murah terus kayak kualitas jelek, nggak diterima gitu loh, nggak mau. Nah ini kan agak beda ya sama di Indo ya. Gue nggak tahu juga kenapa nih ya, mereka lebih suka barang-barang yang murah tapi pengen kualitasnya premium, ini lebih unik lagi. Kalau di sini mereka ngeluarin uang mahal nggak apa-apa, yang penting kualitas bagus. Tapi kalau di Indo maunya murah semurah-murahnya, kalau bisa 1 perak tapi kualitasnya kayak ratusan juta kali ya. It's a joke guys. Jadi customer di Indo itu ditipu dengan foto produk yang kualitas premium tapi harganya murah, dikasih bintang 1, katanya jelek. Lah iya, mau beli apa? Ya misalnya baju 10 sampai 15 ribu. Kalian berharap apa toh? Kayak misalnya di sini ada seller jualan baju 15 ribu sampai 22 ribuan. Terus dikasih bintang 1. Makasih ya, bajunya tipis terawang untuk harga promo. Yang bikin ratingnya jelek karena kaget ada sampahnya. Terus sellernya balas, sorry sis Gan, coba baju mahal lu terawang gitu. Nanti hasilnya kabarin ya. Nah jadi kayak gini, masyarakat Indonesia masih belum paham ada harga, ada kualitas. Foto bukan jadi patokan. Ya kalau misalnya barang murah harusnya udah tau lah kayak gimana. Harusnya kan udah paham ya kalau murah, tapi entah kenapa mereka tuh nggak paham-paham. Toko-toko online di Jepang kalau buat deskripsi produk dalam bentuk foto bener-bener diperhatikan banget dari visual, desain dan sebagainya. Masa kita di Indonesia kalah? Masa kita sebagai seller malas untuk ngebuat foto produk yang bagus? Mereka aja yang sulit untuk jualan di online aja niat banget. Itu juga harus bisa dong. Lihat cara mereka membuat foto produk. Ini hanya sebagian kecil foto yang gue kasih lihat. Mereka tuh bener-bener detail dan niat banget. Kalian cek aja e-commerce mereka yang tadi gue sebutkan. Attention to detailnya tuh dapat banget. Dan mereka bener-bener memakai foto produk yang memang produk mereka sendiri, bukan nyolong. Tapi dengan harga yang dijual, ya konsumennya paham ada harga, ada kualitas. Kalau di Indo, banyak seller pakai foto orang lain, atau nyolong foto dari luar, atau fotonya nyolong dari seller orang lain. Tapi produk berbeda dengan foto. Konsumen percaya pula, kaos harga 10.000 juga disikat. Tapi mau tebel banget, mau bagus banget. Mau gimana ini? Cuman ya seperti itulah yang terjadi. Alright guys, gimana menurut kalian? Sebenarnya gue pengen bahas banyak banget sih mengenai hal ini. Nanti di next video gue ada bahas lagi mengenai bisnis idea di Jepang juga. Gue akan bahas juga karena ini masih seputaran bisnis. Cuman kalau lu tanya experience gue di Jepang, lu komen aja. Cuman kayaknya gue gak akan buatin videonya. Nanti kita komen-komenan aja di kolom komentar, karena ya ini channelnya lebih ke bisnis ya guys, karena nggak nyambung. So guys, jadi bersyukurlah kalian untuk terlahir dan besar di Indonesia, atau mungkin kalian bisa membuka bisnis di Indonesia karena jauh lebih gampang dan juga aksesnya juga lebih mudah, dan juga untuk dapetin omset yang gede tuh potensialnya tuh gede banget. Ya again sih gue bilang Jepang enak untuk ditinggali atau mungkin untuk liburan, tapi untuk kerja gue kayaknya tidak ya. Gue lebih memilih Indonesia. Di Indo marketnya sudah ada platform marketplace yang juga support, dan juga teknologi juga udah makin berkembang. Ya Indonesia oke lah untuk hal kayak gini ya. Cuman yang gue pengen note di video ini lah, kalian lihat di Jepang itu regulasinya tuh ketat banget. Mereka aja nih udah ketat begitu, mereka masih mau fight jualan. Terus ketika dia udah bisa jualan di online, mereka tuh attention to detail foto produknya, informasinya, kualitas produknya.
itu bener-bener diperhatikan banget. Ya memang sih warga lokalnya juga udah paham, ada harga, ada kualitas. Cuman ya pelan-pelan kita edukasi lah warga di Indonesia juga biar seperti itu juga. Ya balik lagi sih, Rio Gandhi tetap akan lebih memilih Indonesia. Cuma ada case-case tertentu Rio Gandhi akan memilih Jepang. Cuman so far ya gue akan lebih memilih Indonesia lah. Dan menurut kalian gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar mengenai tanggapan kalian gimana, atau mungkin kalian kalau misalnya sudah pernah ke Jepang, atau mungkin sudah pernah browsing-browsing di internet mengenai Jepang itu kayak gimana. Terus di kolom komentar, kita ngobrol-ngobrol lewat kolom komentar. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya mau lu bahas lewat video, boleh banget. Tapi bukan lu nanyain vlog ya, karena ya nantilah guys, bukan di channel ini mungkin ya kalau gue ngevlog kayak gitu, karena di channel ini lebih ngebahas bisnis. Oke guys, sekali lagi coba terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Dan buat teman-teman di sini yang tokonya pengen gue cek, tokonya pengen gue handle, atau mungkin tokonya gue pegang lah ya iklannya dan sebagainya, atau mungkin tokonya gue bedah, gue datang ke kantor kalian, atau kalian negara kalian, itu bisa boy ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa-jasa gue saja, dan mohon maaf kalau dibalasnya cukup lama karena yang chatnya cukup banyak. Bersabar aja dan boleh dicat lagi. Jangan marah-marah karena Rio Gandhi nggak kemana-mana guys. Sekali lagi terima kasih. Rio Gandhi, peace out.